Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah jumpakan kita lagi pada seri ternyata berikutnya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk umat-umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berbicara tentang hidayah, maka itu adalah suatu anugerah yang sangat besar yang didapatkan oleh kita sebagai makhluk Allah yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Sebab hidayah ini sifatnya adalah hak Allah semata. Jadi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, termasuk kepada orang-orang yang kita cintai, walaupun kita sangat menginginkannya. Sebab dengan hidayah ini kelak Allah akan menyelamatkan kita dari yang namanya siksa api neraka. Namun demikian, tidak semua orang akan diberi hidayah. Orang-orang yang memang enggan untuk menaati Allah, enggan menaati perintah Allah, enggan beriman kepada Rasulullah, maka hatinya tertutup untuk mendapatkan cahaya hidayah. Karena itu beruntung kita yang oleh Allah diberikan hidayah. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar hidayah ini selalu bersemayam di dalam hati kita sampai ketika ajal jemput kita. Di dalam sholat kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah, berilah kami hidayah, jalan yang lurus itu seperti apa. Dalam ayat tersebut adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi itu adalah yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Kita memohon agar senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Sebab bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah kepada salah satu anggota keluarganya, yakni paman beliau Abu Thalib ketika menjelang ajal. Karena memang sudah ditegaskan bahwa hanya Allah lah yang berhak memberikan hidayah. Bahkan seorang Rasul pun tidak bisa memberikan hidayah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah Al-Qasas ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Jadi hanya hak Allah. Karena itu Rasulullah sangat bersedih dengan tidak masuk Islamnya Abu Thalib. Kelak disebutkan di dalam riwayat lainnya bahwa paman Nabi ini kelak akan disiksa di neraka dengan siksaan yang sangat ringan di neraka, yakni hanya diberi bara api di kaki, tetapi karena dahsyatnya siksa neraka, bara api pun yang ditempelkan di telapak kaki, maka otaknya akan mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu semoga kita tidak perlu mampir ke neraka barang sebentar. Kemudian beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah ketika dia sebelumnya bermaksiat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, kemudian Allah memberikan hidayah. Ini sangat-sangat beruntung. Bahkan dia lebih beruntung dari orang yang mendapatkan kesenangan apapun di dunia. Karena dia telah mendapatkan hidayah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hidayah kepada seseorang, maka seluruh dosanya di masa lalu itu diampuni, dihapuskan. Bahkan tidak hanya dihapuskan, di dalam ayat
Yang lain yakni surah Al-Furqan ayat ke-70 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Masya Allah, begitu seseorang menerima hidayah Allah, dia memutuskan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan seluruh rukun iman yang ada, maka dosa-dosanya tidak hanya dihapuskan oleh Allah, bahkan diganti menjadi sebuah amal yang baik. Nah, tafsir dari surah Al-Furqan ayat ke-10 ini ada dua tafsir. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa tafsir yang pertama itu menyebutkan bahwa ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah, dia beriman kepada Allah dan mengakui kesalahan-kesalahannya yang telah lalu, maka Allah akan mengganti di dalam hatinya itu rasa ingin berbuat kebaikan. Jadi dia merasa benci untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Maka Allah ganti sifatnya. Kepribadiannya Allah ganti dari yang tadinya suka tidak sholat menjadi pribadi yang suka sholat. Dari pribadi yang tadinya katakanlah suka minum minuman keras, maka menjadi benci terhadap minuman keras. Dari pribadi yang tadinya berperilaku kasar menjadi pribadi yang lembut. Jadi Allah ganti di sini maksudnya Allah ganti perilakunya, tabiatnya. Kalau di zaman jahiliyah dulu misalnya disebutkan bahwa ketika Wahsy itu akan bertaubat, maka orang-orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin taubatmu akan diterima oleh Allah? Engkau telah membunuh orang Islam, engkau telah bermaksiat kepada Allah, engkau bahkan katakanlah mengawini orang-orang musyrik. Maka kemudian diturunkanlah ayat tersebut, kemudian diterangkan bahwa maksudnya amal-amalnya ini akan diganti oleh Allah. Dari yang tadinya berperang di kalangan kaum musyrikin, dia akan berganti berperang di kalangan kaum muslimin. Kemudian dulunya dia bermaksiat kepada Allah, saat ini dia menaati Allah. Kemudian dia dulu menikahi wanita-wanita musyrik, maka hari ini menikahi wanita-wanita muslimah. Inilah yang dimaksud dengan Allah mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua itu disebutkan di dalam tafsir At-Tabari bahwa maksudnya kelak di hari kiamat seluruh amal kejelekan orang yang bertaubat itu, misalnya dia pernah berbuat maksiat, dia pernah minum minuman keras, dia pernah mencuri dan sebagainya, itu ketika di akhirat kelak amal-amal jeleknya ini akan Allah ganti menjadi amal baik. Jadi dengan kemurahannya, dan syaratnya adalah taubat ini dilakukan dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya. Dia benci terhadap perilakunya yang dulu dan kemudian dia beramal dengan amal-amal yang baik. Dan ini bukan taubat yang main-main, bukan taubat sambal hari ini mengatakan taubat besok diulangi lagi, bukan seperti itu. Jadi ini taubat yang sesungguhnya, taubat yang setulus-tulusnya, yang sejujur-jujurnya. Dan Allah tahu siapa yang benar-benar bertaubat kepadanya dan siapa yang hanya bertaubat sambal. Atau bahkan kalau hari ini kita melihat bahkan ada orang-orang yang memanfaatkan misalnya lembaga-lembaga yang menangani orang-orang mu'alaf, orang-orang yang masuk ke dalam Islam ini, mereka kelabuhi mereka dengan mengatakan bahwa saya telah bertaubat, saya telah masuk Islam, kemudian minta ini, minta itu, padahal ternyata itu adalah modus. Bukan yang seperti itu. Taubatan ini adalah taubat yang sesungguh-sungguhnya, dan Allah Maha tahu siapa yang bertaubat dengan sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu teman-temanku semuanya, orang-orang yang, kalau Anda adalah orang yang hari ini sedang mencari hidayah Allah, sedang mencari kebenaran, maka ketika kebenaran itu Anda dapatkan, maka Allah akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Dosa Anda diampuni seluruhnya, bahkan bisa jadi berdasarkan pendapat yang kedua tadi, dosa Anda diganti menjadi kebaikan kelak di akhirat. Atau kalau misalnya dengan pendapat yang pertama bahwa di dunia ini salah satu bentuk
kejelekan diganti menjadi kebaikan adalah Anda benci untuk melakukan kembali dosa-dosa tersebut, dan Anda akan berbalik menjadi orang yang suka beramal soleh kepada Allah. Beramal soleh hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga kita makin bertambah keimanan kita kepada Allah, dan kita tidak lupa untuk senantiasa memohon hidayah Allah setiap hari agar Allah selalu menunjuk kita kepada jalan yang lurus. Demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.